Peringatan, film ini harus ditonton buat yang waras. Buat yang gak waras, jangan nonton film ini guys. Karena film ini terlalu sadis. Apalagi ini tuh harus 17 tahun ke atas. Buat lu semua yang masih belum waras, jangan nonton dulu. Karena gue takutnya bener-bener kejadian gitu guys. Ya, meskipun emang ini fiksi, ya kan. Ada beberapa bagian ini yang diangkat dari kisah nyata, ya kan. Tapi ini pure fiksi ya filmnya guys ya. Oke guys, buat kalian semua yang penasaran tentang bahas film Pengepungan Bukit Duri, tonton terus di CR Cinema Rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CR Cinema Rakyat. Kali ini gua Yudi sebagai pembahas film, masih pembahas film keren banget kayaknya. Gue pengen ngebahas film yang bener-bener baru banget tayang nih guys, yaitu adalah Pengepungan di Bukit Duri. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai Pengepungan Bukit Duri, disclaimer, video ini tidak ada unsur menjelekkan, memojoki, atau apalah ya hal-hal negatif. Karena apa yang gue lihat, apa yang gue tonton, dan apa yang gue dengar, ya gue akan beropini di sini. Jadi kalau misalkan kalian kurang suka, tolong komentar. Kalau misalkan kalian suka, tolong subscribe aja guys. Buat kalian semua yang mau ngasih kritik dan saran mengenai film ini juga nggak apa-apa di sini. Kali aja ntar bisa dibaca oleh sutradaranya, produsernya, ya kan, kita sama-sama saling sharing. Gue di sini bukan filmmaker atau mungkin reviewer lah, atau semacamnya lah. Gue di sini hanyalah manusia yang membuat konten aja guys. Pengepungan Bukit Duri ini, film ini diproduksi oleh Come and See Picture. Dan kalian harus tahu nih, pasti buat kalian suka nonton bioskop di TV ya, yang suka ada di Global TV, ya kan? Ada namanya MGM. Kalian tahu MGM tuh gini deh, gue kasih gambarnya. Yang dimana kalau kalian mau nonton filmnya atau ininya, ada logo singanya tuh, yang singa wah gitu. Studio film Hollywood yang legendaris, yaitu dari logo singa tadi guys. Sutradara di film ini pasti kalian semua tahu, dan kalian emang nonton film ini, pertama-tama yang dilihat adalah sutradaranya. Siapa lagi kalau bukan Joko Anwar. Dan gua mau ngasih tahu ke lu semuanya, kenapa Joko Anwar memilih namanya Pengepungan di Bukit Duri. Kan di Indonesia, kan di Jakarta aja kita bahas. Di Jakarta itu kan daerah banyak ya. Ada Tebet, Roxy, Harmoni, terus Pasar Baru, Palmerah, Kebonjeruk, Grogol, masih banyak lagi daerah-daerah situ. Tapi kenapa yang diambil Bukit Duri? Kenapa nggak ngambil Pengepungan di BKT ya? Atau Pengepungan di PGC? Atau Pengepungan di Tondet? Ini kayaknya kurang kurang menarik ya. Tapi kalau misalkan Pengepungan di Bukit Duri, itu kayaknya benar-benar keren sih. Ya menurut gua aja sih. Kalau misalkan ada yang mau nama-namain juga nggak apa-apa guys, komen-komen aja lucu-lucuan ya, kayak Pengepungan di mana, ya kan. Jadi emang kalau katanya Joko Anwar, ini kan emang film, sebenarnya ini kan film fiksi nih. Ini sebenarnya film fiksi. Namun di ceritanya itu beberapa adegan atau beberapa bagian itu ada yang diambil dari kisah nyata. Jadi kayak misalkan kalau kalian lihat trailernya kan, di mana situ ada ya kerusuhan atau apa, itu udah diambil kisah nyata pada zaman-zaman dulu kita, zaman-zaman kelamnya kita guys, ya kan. Dan akan kemungkinan terjadinya Dan apa namanya, makanya diambil Bukit Duri itu, kenapa nggak diambil nama-nama lain gitu kayak Lalafos atau apa gitu kan katanya Joko Anwar. Karena emang meskipun ini fiksi kata Joko Anwar, tapi dia tuh pengen orang-orang tuh gampang teringat, oh iya Bukit Duri gitu. Terus katanya Joko Anwar, kalau misalkan namanya Konoha, sambil bercanda nih dia, ya nggak mungkin dong, Konoha emang di mana gitu ya. Dia kan mau ngebahas tentang Indonesia. 俺はペイン、神だ。だってばよ。痛みを知だってばよ。 Sinopsis dari film Pengepungan Bukit Duri. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Edwin atau Morgan Oi sedang mencari keponakannya, anak dari kakaknya, yang begitu hilang sudah lama banget guys. Nah, rumornya kalau di film itu katanya anaknya itu sekolah di 5 tempat, ya kan, di Jakarta Timur, dan terakhir itu di Bukit Duri. Nah, di Bukit Duri ini
sekolahnya nih, ini tuh tentang anak-anak yang punya masalah semua guys. Jadi dia udah nggak sekolah di negeri atau swasta, karena emang ini isinya anak-anak yang punya masalah dan udah nggak ditampung sama sekolah-sekolah lain. Nah, sekolah ini adalah penampungan anak-anak yang punya masalah. Dan Morgan merasa kalau misalkan keponakannya ada di sana. Gua mau bahas alur cerita dari film Pengepungan di Bukit Duri. Kalian udah tahu kan sinopsisnya, yang dimana si Edwin atau Morgan Oi sedang mencari keponakannya. Dan dia harus bertahan hidup dan mati. Kenapa dia harus bertahan hidup dan mati? Karena di film ini kita tahu ya, film ini tuh mengenai diskriminasi orang Cina atau orang yang memiliki keturunan Cina, guys, yang tinggal di daerah tersebut. Nah, di sini tuh benar-benar diskriminasinya tuh sangat-sangat kuat. Ya, ini banget apa yang ngejarah gitu kan. Lu udah tau lah di tahun 98 tuh kayak gimana kan. Barang-barangnya diambil lah, terus di inilah semacamnya ya kan. Itu sangat mengerikan lah ya. Dan di sini bener-bener Edwin ini masalahnya dia adalah keturunan dari Cina, guys. Ya kan, ini mohon maaf ya, gua nggak ada unsur untuk menghina atau kayak gimana. Edwin ini emang ada keturunan dari Cina dan emang satu keluarga itu Cina semua. Yang mana di awal-awal tuh kita melihat melihat hal-hal yang menegangkan banget gitu. Lo harus cari dia. Di awal ceritanya lu dibikin bener-bener shock dan ini tuh nggak expect banget gitu. Di awal ceritanya lu dibikin shock dan menurut gua ini alur ceritanya dibikin cepet banget satset. Ini lu nggak ada nafas untuk apa ya bahasanya ya, untuk kayak santai dulu ya kan, enggak. Ini benar-benar lu dibikin, lu tuh harus tahu nih Joko Anwar tuh beda nih kelasnya nih, nggak dibikin drama-drama gimana, langsung satset. Dan benar-benar kalau menurut gua dari segi gua nih ya nonton aja tuh kayak kebawa emosi, guys. Dan Joko Anwar tuh bisa memberikan pesan melalui audio visualnya itu pada audiens, hingga audiens itu merasa kayak gila keren lo Jokan. So akrab banget, keren lo Om Jokan gitu. Bikinnya bener-bener ini kayak di awal-awal tuh lo dibikin kayak awal film aja udah lu ih gila cok, alurnya tuh udah bener-bener satset. Terus satsetnya bukan berarti cepet-cepet ya, tapi lu bakal bisa menikmati, tapi lu harus fokus. Lu tuh di sini disuruh fokus, gak boleh buka HP. Ya mah HP juga sih buka HP kalau kita bioskop mah. Nah lu bener-bener disuruh fokus banget, karena emang ini tuh lu kalau ketinggalan dikit lu nggak bakal tahu alurnya gimana. Dan ini bener-bener kayak sebuah teka-tekinya banyak gitu. Dan kata gue gila keren banget ini Jokan gitu, bikin film Jokan lagi, gue Om Jokan keren banget. Gue kayak nontonnya aja tuh kebawa emosi di awal film. Dan benar-benar itulah film tuh harus ada pesan dan kesannya, guys, untuk menyampaikan kepada audiens. Siapa? Anak gue. Oke, kalian udah tahu alur cerita dari film Pengepungan di Bukit Duri, guys. Ya, gue gak bakal kasih tahu semuanya karena kalian harus tonton di bioskop. Gue mau kasih sedikit gambaran nih ya, kenapa Om Jokan nulis film Pengepungan di Bukit Duri. Mohon maaf ya kalau emang salah ya. Jadi film ini mengenai poin intinya krisis moral, guys. Krisis moral. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena di dalam moral itu ada namanya kita harus taat kepada Tuhan. Kita juga harus bisa membenarkan diri kita, saling tolong menolong, saling menjaga antara makhluk hidup sesama lain gitu. Tapi di sini tidak ada hal kayak gitu, guys. Makanya gue bilang ini adalah krisis moral, ya kan? Dan gue yakin banget Om Jokan kalau nulis film nggak mungkin dia ngasal. Pasti dari keluh kesahnya dia, keresahannya dia tentang apa yang dia rasakan saat ini atau mungkin akan datang. Jadi film ini tentang di tahun 2027, guys. Kenapa kejauhan banget? Kenapa nggak di tahun 2000 atau tahun 1998 atau gimana? Karena ini menggambarkan untuk di masa depan. Kalau misalkan Indonesia krisis moral, ini bukan di Jakarta aja, tapi di Indonesia krisis moral, ya kan? Nggak ada namanya moral, nggak ada namanya etika, nggak ada namanya nilai sosial. Gambarannya akan seperti ini. Yang dimana di sini kita melihat anak SMA udah songong banget sama guru. Anak SMA udah bisa begitu. Terus warga-warga juga banyak hal ini. Tapi ini lebih ke poinnya tuh bukan ke masyarakat saja, tapi juga ke sekolah juga, guys. Karena mungkin ya kita lihat sendirilah di zaman sekarang anak-anak banyak banget kasus-kasus yang menurut gua udah nggak etis banget. Anak SD udah ngelakuin, mohon maaf, perkosaan, pembunuhan, atau anak SMP udah kayak gimana ya. Ini dari SD, SMP, SMA
itu udah sering banget ngelakuin hal-hal kasus. Makanya film ini tuh Joko Anwar tuh menggambarkan. Makanya apa yang diambil adalah latar belakang sekolah. Karena menurut gua Om Jokan ingin ngasih tahu kalau misalkan kita tuh lagi krisis moral menurut gua. Karena apa? Karena tadi yang gue bilang tadi banyak banget kasus-kasus di Indonesia pelakunya itu adalah anak sekolah atau anak di bawah umur, pemerkosaan, pembunuhan. Makanya Om Jokan bikin akar budaya kekerasan waktu di Instagram. Gue sempat ikut tapi gue nggak menang karena emang gue waktu nggak sempat bikinnya. Jadi makanya film ini tuh menggambarkan di tahun 2007 Indonesia akan seperti ini kalau misalkan nggak dari sekarang nih tidak dibenerin untuk moralnya atau etikanya. Sementara guru udah pasti udah mengajarkan, tapi kadang namanya lingkungan mendukung guys. Ya susah gitu. Balik lagi ke karakter diri sendiri. Tapi nggak apa-apa sih, tetap kita harus semangat guys. Jangan putus asa untuk membenarkan hal-hal yang baik. Gitu. Makanya nih gue masih gambarkan tentang film Bukit Duri ini tentang krisis moral kenapa latar belakangnya tentang sekolah ya karena sekolah ini tuh lagi banyak kasus pendidikan gitu dan benar-benar itu udah nggak etis banget karena di zaman sekarang udah kasus-kasusnya tuh berat banget tapi yang dilakuin tuh anak sekolah, anak SD udah ngelakuin hal-hal pemerkosaan itu udah nggak logis banget nih, udah stres menurut gua, udah nggak etis, aneh. Duri yang tempat anak-anak buangan itu nggak bahaya gitu ngajar di sana? Tidak tahu kalau Oke, kali ini gue pengen ngebahas tentang pemerannya di sini. Pemerannya di sini adalah Morgan Oy sebagai Edwin dan juga Omara sebagai Jeffrey. Dan benar-benar acting mereka itu sangat bagus. Nggak cuma mereka berdua, semua yang main di sana benar-benar actingnya bagus. Jadi memperkuat dari alur ceritanya gitu dan benar-benar keren banget menurut gue. Apalagi di sini Morgan Oy dari ekspresinya, semuanya, gerak tubuhnya, semua ininya itu benar-benar gue lihat dia keren banget. Kalau Joko Anwar tuh milih karakter atau milih talent tuh ya, aktor itu tuh nggak sembarangan, aktor atau aktris itu nggak sembarangan dia, bener-bener ini tuh dapat banget feelnya, jadi ngebantu banget untuk di alur ceritanya, sangat mendukung banget pak Joko Anwar keren banget, actingnya tuh udah nggak, menurut gue ya meskipun masih ada beberapa yang kurang cuman tapi kalau kata gue acting ini banyak yang ditutupi oleh para pemain-pemain yang lain dan menurut gue tidak jadi masalah juga dan tapi ini bener-bener keren banget. Oh kata gue keren, udah nih no debat. mati. Kalau ngebahas soal sinematografi, lu pasti tahu dong Om Jokan. Om Jokan ini kalau ngomongin sinematografi itu udah pasti bagus banget, nggak kaleng-kaleng, keren banget. Lu kita ngomongin soal dulu deh, kamera dulu deh ya. Angle-angle-nya tuh dia tahu ketika lagi sedih, lagi marah, lagi benci, terus lagi merenung, tahu angle-angle yang pas, ya kan, point of view-nya tahu dia mana yang diambilnya, dia tahu dia, bukan apa-apa gue kadang resah juga, kesel juga kalau nonton film horor Indonesia, pengambilan gambarnya tuh kurang, cuma mainnya di jump scare gitu, jump scare lagi, suara sound efeknya tang tang tong tudang gitu, tapi kurang. Tapi kalau Joko Anwar tuh bisa tahu ya. Jadi tuh ini filmnya tuh nih gue kasih tau ya, ini film pengepungan di Bukit Duri bukan film horor, tapi ini lebih menegangkan dari film horornya di Indonesia. Ini lebih dakdikdukser ketimbang film horor di Indonesia. Kebanyakan banyak tung. Wah gitu. Ya buat yang udah tahu format-format kayak gitu udah pasti biasa aja dan itu sering banget digunakan gitu guys. Format-format film horor di Indonesia selalu begitu ya kan, itu udah kalau kita ngomongin angle udah bagus banget, terus kita kalau ngomongin kamera movementnya juga udah bagus banget, udah bukan kaleng-kaleng lagi. Lu udah tau lah Om Jokan itu siapa. Kalau lu nggak tahu, tonton film-filmnya dari sekarang, nonton di Netflix banyak film-filmnya, lu udah pasti tahu soal lightingnya dia. Lighting dia tuh penaruhan lighting itu udah bagus banget ya kan, penaruhan lighting, terus color gradingnya itu udah oh menurut gue tuh keren banget. Gue entah kenapa suka banget waktu ada beberapa adegan, gue nggak bisa sebut ya, itu ketika gue ngeliatnya itu kayak keren banget deh. Jadi kayak bener-bener itu mainin di lampu, mainin di banyak hal lah, tapi kalau gradingnya itu yang bikin jadi kayak kelihatan, wah terpukau banget gue sebagai editor kondang, keren banget. Gue ngeliatnya tuh kayak wah ini dia nggak asal ngejual
nama doang nih, tapi emang sinematografinya Joko Anwar tuh benar-benar diperhatikan banget gitu. Emang keren banget sih Om Jokan tuh, kalau udah bikin tuh udah nggak ini. Aku sudah cari anak kakakku di banyak sekolah di Jakarta Timur dan ini sekolah terakhir. Juri yang tempat anak-anak buangan itu nggak bahaya gitu ngajar di sana? Saya tidak tahu kalau bapak ini Cina. Saran dari gua, Om Jokan sering-sering bikin film kayak gini, jangan horor. Horor tuh udah Anggi Ubara aja, Anggi Ubara. Anggi Ubara kan emang ininya buat horor banget ya kan. Dan kalau misalkan Om Jokan udah fokus yang lain aja bang, kalau biar balance aja gitu, jadi jangan horor. Lu mau bikin apa aja bang, jangan horor bang. Tapi emang pasarannya horor sih, kalau lu nggak horor nggak rame sih ya kan. Om Jokan aja ngomong yang film yang di Netflix aja tuh kan, Nightmare itu kan, dia ada unsur horornya kan, karena kalau nggak horor nggak rame guys. Gitu. Di Indonesia begitu ya, makanya kalian semua harus dukung-dukung film maker tuh, filmmaker, sutradara tuh atau apa gitu ya, bikinlah apa sih ketika ada film-film yang lain tuh ya, kayak lu liat Imaginary nggak bikin film horor dia, tapi film-filmnya tuh selalu fresh. Tonton aja guys. Alasan kenapa kalian harus nonton film ini dari gua, dan menurut gua nih ya, kenapa harus nonton film ini, karena ini cerita tentang krisis moral pada pendidikan, apalagi buat lu semua yang guru-guru atau para pembimbing atau para pembina atau bagaimanapun itu juga, kalian harus tonton film ini untuk memberitahukan kalau misalkan kita kalau krisis moral, kita akan jadi hal seperti itu. Semua hal-hal itu otaknya udah kriminal semua, karena kita tuh tidak percaya lagi dengan Tuhan, itu udah bodoh amat dengan masyarakat semacamnya. Tapi dengan kalian nonton film ini, kalian bisa memberitahukan kepada siswa atau yang lainnya. Tapi ini buat yang guru SD jangan disuruh tonton, anak-anak kan, tapi cuma dikasih tahu aja gitu tentang krisis moral gitu. Dan kalian semua para guru dan para pembimbing dan para pembina benar-benar hebat, karena kalian benar-benar bisa membimbing menjadi kayak kita nih, kayak saya, masyarakat lainnya, menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih taat dalam hal-hal apapun. Meskipun kita emang masih banyak khilafnya, tapi setidaknya kita tahu batasan-batasan hal-hal yang boleh dan tidak boleh gitu. Kalian semua keren, dan film ini harus banget ditonton guys. Oke guys, terima kasih udah nonton film ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share video ini guys ya ke teman-teman semuanya. Buat semuanya, kalau misalkan ini banyak kurangnya, tolong komentar juga ya kan, request film apa yang mau kita bahas, dan kita saling belajar, kita saling sharing, kita saling komen-komen aja guys, curhat-curhatan mengenai film atau mungkin tentang kasus kasus di Indonesia atau gimana, tentang krisis moral, kalian setuju atau tidak, tolong komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share. See you.